Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Sasmika, NIM 202113000014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekonomi rekayasa. Jadi soal 1, berapakah yang harus dibayar akhir tahun kelima untuk pinjaman sebesar Rp10.750.000 jika tingkat suku bunga 5% per tahun. Jadi penjelasannya, diketahui P 10.750.000 dan I bunganya 5% dan N sama dengan 5 tahun yang ditanya F. Jadi diagram cash flow-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya F sama dengan P1 ruang buka 1 ditambah I ruang tutup pangkat N. Ini sama dengan 10.750.000 ruang buka 1 ditambah 0,5 ruang tutup 5. Di hasilnya 13.720.026 rupiah. Jadi total yang harus dibayar pada akhir tahun kelima sebesar 13.720.026 rupiah. Sekarang soal 2. Seorang meminjam 20 juta di awal tahun pertama dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun ke-10. Tetapi di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah pinjaman sebesar 10 juta yang akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama. Berapa besar yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika pinjaman dilakukan dengan tingkat suku bunga 10% pertama? Penjelasannya jadi P1 itu pinjaman awal 20 juta rupiah. P2 pinjaman kedua 10 juta rupiah. Di N-nya lama akan dikembalikan 10 tahun. I-nya 10% bunganya. Jadi N1 sama dengan 5 tahun, N2 3 tahun. Yang ditanya F. Jadi diagram cash flow-nya seperti ini ya, 1 sampai 10. Jadi pinjamannya naik pada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk rumusnya P1 sama dengan 20 juta dan I sama 10%, N sama dengan 5 tahun. Rumusnya F1 sama dengan P1 kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N sama dengan 20 juta. Kan P1 nya 20 juta kurung buka 1 ditambah 0,1 pangkat 5 dengan 32.210.200 rupiah. Ini untuk P1 nya. Jadi untuk P2 P2 sama dengan 10 juta dan I nya sama dengan 10%, N 3 tahun. Jadi F2 nya sama dengan P2 kali kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N. Jadi sama dengan, jadi P2 nya 10 juta dikali buka 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Jadi hasilnya 13.310.000. Jadi ini kan ditambahkan F sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 3 jumlah F1 ditambah F2. Jadi hasilnya 45.520.200 rupiah. Jadi total yang harus
harus dibayar pada akhir tahun kelima sebesar 45.522 rupiah. Jadi soal ketiga, seorang investasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya sebesar 15 kali investasi pertama. Jika tingkat suku bunga 10% per tahun dan dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 10 juta di akhir tahun kelima, berapa besar investasi yang akan dilakukan di awal tahun pertama, di awal tahun ketiga? Jadi penjelasannya yang diketahui kan F sama dengan 10 juta, I-nya 10%, N-nya 5 tahun. Di P1 sama dengan X, P2 sama dengan 1,5 dikali P1. Nah ditanyakan P1 sama P2 nya. Jadi seperti ini diagram cash flow nya menjadi 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. F nya sama dengan 10 juta. Jadi F2 sama dengan P2, jadi rumusnya sama ya sama yang di awal. Di P2 nya kan jadi 3Y kalau buka 1 ditambah 10%, pangkatnya kan itu di awal, ini di kedua jadi 3Y kalau buka 1,1 pangkat 3 di 3Y, jadi ini dijumlahkan jadi 1,331. di hasilnya 3,993Y. Kan cari sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Di F nya kan udah diketahui 10 juta, jadi tinggal dijumlahkan. Nah dengan 3,221Y ditambah 3,993Y. Di ini dijumlah kan jadi 7,214Y. Jadi Y sama dengan silangan 10 juta dibagi 7,214. Jadi hasilnya 1.193.193.513 rupiah. Jadi P1 sama dengan 2Y sama dengan 2 dikali jumlah sigma F nya ya 1.386.193.15. Jadi hasilnya 2.722.387.025 rupiah. Ini kan P1, ini P2, 3Y. Jadi 3 dikali jumlah yang tadi, di hasilnya 4.158.580.539 rupiah. Jika besar investasi di awal tahun pertama adalah ini ya P1 nya, dan di awal tahun ketiga adalah yang ini P2 nya.